Hilang gitu lagi. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bermajlis ilmu. Semoga setiap langkah kaki kita, waktu kita, semuanya, pikiran kita, materi yang digunakan untuk menghadiri majelis ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka orang itu akan dipahamkan urusan agamanya. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka orang tersebut akan dipahamkan urusan agamanya. Itu artinya kehadiran kita di majelis untuk memahami ajaran agama yang kita yakini itu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan mempelajari syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Pada minggu lalu ya, atau pertemuan yang sebelumnya, kita telah mempelajari syarat wujub
Apa itu syarat wujub? Ya, ini syarat yang jika terpenuhi pada seseorang, maka orang itu kena kewajiban sholat. Apa saja syaratnya? Masih ingat? Ini akil. Sholat Jumat yang wajib itu adalah orang yang berakal, baligh, Islam, laki-laki, kemudian mukim, standarnya mukim, ya. Siapa mukim itu? Mukim adalah orang yang tinggal di suatu daerah dengan niat lebih daripada 4 hari lebih. Itu sudah dikatakan mukim. Jadi kalau bapak safar, ibu safar, teman-teman semua safar ke Lampung, berapa hari? Seminggu Ustadz, itu sudah mukim itu. Begitu sampai ke lokasi sudah dihukumi sebagai mukim. Kalau ada sholat Jumat di dekat kosnya, di dekat hotel dia nginap, wajib sholat Jumat. Wajib sholat, karena syarat yang kena wajib sholat Jumat adalah orang itu statusnya sebagai mukim. Dan mukim, sekali lagi, orang yang tinggal atau bertempat di suatu daerah, niatnya 4 hari lebih selain hari masuk dan hari keluar. Hari masuk tidak dihitung, hari keluar pun tidak dihitung. Kalau Ustadz misalnya safar ke Lampung atau ke Jakarta, berangkat hari Senin siang misalnya, sampai di sana kan masih Senin siang, Seninnya itu tidak dihitung. Begitu masuk hari Selasa baru dihitung sehari. Rabu, Kamis, ya, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat misalnya pulangnya Sabtu, Sabtunya nggak dihitung. Berarti ini udah cukup 4 hari. Maka orang itu kena status sebagai mukim, artinya kena kewajiban sholat Jumat. Dan nanti insya Allah pada waktunya Ustadz sudah akan jelaskan bedanya mukim, bedanya mustautin, bedanya musafir. Ya, itu beberapa syarat ya, dan lengkapnya kita bisa lihat lagi pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang syarat sah, artinya diadakan sholat Jumat itu belum tentu sah, harus memenuhi syarat sah. Dalam kitab ini disebutkan 4 misalnya, walaupun sama saja dalam kitab lain disebutnya 5. Yang pertama, ya, syarat sahnya sholat Jumat, an tuqama fi khittati abniyatin sawa'un kanat hadhihi al-khittatu dimna abniyati baldatin aw qaryatin yastawtinuha ma la yaqillu an 40 rajulan mimman tajibu alaihim salatul jumu'ah. Syarat sahnya sholat Jumat, sholat itu dilaksanakan di dalam wilayah bangunan kampung atau desa atau daerah wilayah. Maksudnya misalnya kita ini misalnya Kecamatan Gandus misalnya, ada satu daerah ini bangunan semua, rumah sampai batas terakhir dari rumah itu, wilayah bangunan itu. Di luar itu nggak sah dilaksanakan sholat Jumat, harus di dalam wilayah bangunan dari satu desa, negeri, kampung. Di luar itu tidak sah, walaupun di masjid. Ada masjid nyempil, jadi ada kampung di sana ada pasarnya, ada terminalnya, ada kantor pengadilannya, lengkap. Kemudian ada bangunan masjid di tengah sawah, misah dari bangunan yang lain. Ini pun tidak sah sholat Jumat di sini.
Karena sholat Jumat harus terlaksana di wilayah bangunan satu kampung. Sampai sini jelas? Ada di dalam situ. Nah, di dalamnya ini di masjid boleh, di luar masjid pun boleh. Di masjid, di lapangan, di sekolahan, di parkir kantor. Yang penting masih dalam wilayah daerah tersebut. Semoga bisa dimengerti nih syarat yang pertama. Batasannya itu ya pembangunan-bangunan kampung itu. Kalau dari sini agak sulit lihatnya. Kalau dari Google Map pacak tejingo itu. Bangunan, kemudian hutan belantara. Kalau gandus, nah itu pacak dijadi lihat itu. Gandus itu setelah raider ke sana katik rumah itu. Ya, setelah raider yang ke sini bukan ke arah Skomoro. Ya. Nah itu sudah nggak sah lagi sholat di sana. Kebetulan misalnya ada petani tukang kebun di karet sana, di kebun karet. Jumlahnya 50 orang, mau sholat Jumat nggak sah. Karena dia sudah di luar khuttati abniyah, di luar garis bangunan. Ya, jadi harus balik mereka ke kampungnya untuk sholat Jumat itu. Makanya kalau di kampung-kampung dulu, misalnya saya di kampung kami di Lembong sana, orang-orang itu pacak ninggalkan kampung bisa 5 hari, 6 hari di kebun kopi, ada yang di kebun apalah gitu ya, rata-rata kopi. Tapi kalau hari Jumat turun galau itu. Turun galau. Yang dari gunung-gunung tadi turun semua untuk melaksanakan sholat Jumat. Mereka nggak melaksanakan di sana walaupun jumlahnya lebih dari 40 orang. Karena salah satu syarat sahnya sholat Jumat dilaksanakan fi khittati abniyatin, dalam batas wilayah satu daerah yang ada bangunannya. Perkemahan, misalnya di sini perkemahan, misalnya di mana? Camping di gunung atau di kebun, satu sekolahan camping galau di sana. Kemudian mau melaksanakan sholat Jumat, tidak sah. Lalu sholat Jumatnya di mana Ustaz? Kalau masih dengar azan dari kampung sebelah ke kampung sebelah. Kalau nggak sudah dengar lagi suara azan, sholat zuhur di tempat. Tidak sah sholat Jumat. Ini perlu dimengerti karena kadang-kadang camping antara sekolahan anak-anak atau pondok ke daerah-daerah terpencil yang nggak ada bangunannya, kebun misalnya. Kemudian mereka datang hari Jumat, sholat Jumat di sana, tidak sah. Walaupun di masjid, kata Ustaz tadi, ada masjid nyempil dewean, kampungnya di sini, masjidnya di sini sendirian, tidak sah. Tapi kalau masjidnya di dalam sah. Bahkan tidak harus di masjid. Sholat Jumat itu nggak harus di masjid. Yang penting ada di wilayah bangunan tadi. Yang kedua, syarat sahnya sholat Jumat, alla yaqillal adadu alladhi tuqamu bihi salatul jum'ati an 40 rajulan min ahlil jum'ah. Syarat sahnya sholat Jumat itu minimal ada 40 orang. 40 orang yang baligh, berakal, muslim dan mustautin. Apa? Mustautin. Dan pada pertemuannya lalu Ustadz sudah sedikit atau banyak telah menjelaskan itu. Jadi status kita ini tinggal di satu daerah itu tidak lepas dari 3 kemungkinan. Kita disebut mustautin, disebut mukim,
disebut musafir. Mustautin, siapa dia mustautin Ustaz? Penduduk asli, nggak pernah kemana-mana, musim hujan, musim dingin, disitulah tinggal dia. Safar keluar itu kalau darurat deh, kalau ada hajat saja. Seperti kita tinggal di kampung ini namanya mustautin. Dan 40 orang sebagai syarat sah itu harus mustautin. Yang kedua mukim. Mukim ini siapa? Siapa saja yang tinggal di satu kampung, niatnya lebih dari 4 hari lebih, sudah mukim namanya. Ada saudara datang dari Jawa, datang ke sini misalnya, nak berapa hari? Nak seminggu Ustaz, mukim namanya. Wajib sholat Jumat, wajib, tapi tidak dihitung dari yang 40. Kalau 40-nya tidak genap dan genapnya sama mukim, sholat Jumatnya enggak sah. Jadi yang dimaksud adalah 40 mustautin. Mukim walaupun wajib bagi dia sholat, tapi tidak menggenapi 40. Jelas kurang lebih? Yang ketiga musafir. Musafir ini enggak wajib sholat Jumat, apalagi mau menggenapi 40. Ada musafir. Musafir itu siapa? Yang tinggal di satu daerah, tidak lebih niatnya dari 4 hari, cuma 2 hari, cuma sehari, cuma 3 hari. Ini namanya musafir. Orang ini mau sholat Jumat boleh, mau sholat zuhur boleh. Kalau dia memilih sholat Jumat, gugur kewajiban zuhurnya, tetapi tidak terhitung dari yang 40. Tidak terhitung dari yang 40. Ya. Dalilnya ada nggak Ustaz? Karena terkait masalah jumlah syarat sahnya sholat Jumat itu ada banyak pendapat di buku ini, bahkan disebutkan ada 14 pendapat. Ada 14 pendapat. Imam Abu Hanifah itu minimal 3. Sah sholat Jumat 3 orang bersama imam. Imam Malik 12 orang cukup plus imam, ya 13. Imam Syafi'i 40 dan lain segala. Ada yang 2, ada yang macam-macam, banyak pendapatnya ya. Intinya karena Ustaz sedang mengajar fikih Syafi'i ya, Ustaz jelaskan 40. Ada nggak dalilnya Imam Syafi'i ini? Dalilnya diantaranya ya, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir ibni Abdullah. Beliau berkata, madatis sunnatu, bahwasanya sunnah Nabi, anna fi kulli arba'in, bahwasanya di setiap ada 40 orang, fama fauqa dzalika, atau di atasnya, wajib Jumat. Wajib Jumat. Kemudian sholat Jumat pertama yang dilakukan di kota Madinah dipimpin oleh seorang sahabat bernama As'ad ibnu Zurarah. Ketika ditanya, kalian pas sholat Jumat dulu, Nabi nggak ikut ini. Berapa jumlah kalian saat itu, saat sholat Jumat pertama kali di Madinah? Nabi masih di Mekah, belum hijrah. Berapa? Kami saat itu jumlahnya 40 orang. Jumlahnya 40 orang. Dari situ Imam Syafi'i, dan dalilnya banyak ya, ada beberapa riwayat lagi, sebagian dhaif, sebagian baik, itu jumlahnya mensyaratkan 40 orang. Imam Malik sendiri berpendapat 12 atau 13 bersama imam. Dan menarik dalilnya Imam Malik ini.
Mungkin ayatnya sama-sama kita hafal. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khair minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Surat Jumat ayat terakhir itu bercerita Nabi itu pernah lagi khutbah Jumat, jamaah ramai ini. Tahu-tahu dagangan datang dari negeri Yaman atau dari luar kota Madinah datang. Kalau bahasa kita apa ya? Stok dagangan itu datang. Pedagang-pedagang yang lagi Jumatan itu ninggalkan Nabi. Keluar galau dari sholat Jumat. Takut nggak dapat jatah dari barang itu. Itu makna wa idza ra'au, dan tatkala mereka melihat tijaratan, barang dagangan. Tijaratan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Seketika mereka pergi semua ke tempat dagangan itu. Wa tarakuka, dan mereka meninggalkanmu ya Muhammad. Qaiman, dalam kondisi berdiri, lagi khutbah. Ditinggalkan sahabat, pergi galau. Nak ngembek apa? Barang dagangan. Katakan pada mereka, qul ma indallah, apa yang ada di sisi Allah khair, lebih baik, minal lahwi wa minat tijarah, lebih baik daripada dagangan itu tadi. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Pertanyaannya, ketika mereka pergi galau ninggalkan Nabi sedang dalam kondisi khutbah, berapa tersisa di masjid itu? Kan tidak galau-galunya berangkat. Kata riwayat 12 orang. Jadi kata Imam Malik, syarat sahnya minimal 12. Dari mana? Tersisa saat itu 12 orang, 13 plus Nabi. Luar biasa. Tapi Imam Syafi'i melihat itu kejadian yang insidentil. Artinya sesekali terjadi, sahabat belum ngerti nian, masih perlu dididik, masih perlu diarahkan. Jadi dia lajulah. Kaget besok-besok jangan lagi turun ayat ini negur para sahabat tadi. Menegur para sahabat tadi. Intinya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i jumlahnya berapa? 40 mustautin. Sehingga pada minggu lalu Ustadz sudah sampaikan terkait kehadiran sholat Jumat ini ada 6 macamnya. Gitu ya, ada 6 macam. Saya Ustadz ulang lagi ya hari ini biar. Ada orang yang wajib sholat Jumat, dan kalau dia sholat Jumat sah, dan dia terhitung dari yang 40. Wajib sholat Jumatnya dia pribadi sah, dan terhitung dari yang 40. Siapa dia? Mustautin, yang memenuhi syarat. Yang kedua, ada yang wajib sholat Jumat. Kalau dia sholat sah sholat Jumatnya, tapi tidak menggenapi jumlah 40. Dia wajib sholatnya, sholat Jumat. Sholatnya juga sah, tapi tidak menggenapi yang 40. Artinya sholat Jumat secara keseluruhan tidak sah. Siapa mereka Ustaz? Mukim. Mukim itu wajib sholat Jumat. Kalau dia sholatnya sah, tetapi tidak menggenapi jumlah 40. Yang ketiga, wajib sholat Jumat, tapi nggak sah kalau sholat, apalagi menggenapi jumlah 40. Siapa mereka? Murtad. Orang murtad itu wajib sholat Jumat, tapi kalau dia sholat nggak sah, udah nggak sah, nggak menggenapi jumlah 40. Yang keempat, tidak wajib sholat Jumat, nggak wajib.
Tapi kalau dia maksa hadir, sah sholatnya. Tidak wajib, sah sholatnya, dan menggenapi yang 40. Artinya kalau dia hadir, terhitung dari yang 40. Siapa ini? Mustautin yang sakit. Mustautin sakit itu nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia hadir, sah. Dan terhitung dari yang 40. Yang kelima, tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib. Dan sah sholatnya. Tidak wajib dan sah sholatnya. Kemudian dan tidak terhitung dari yang 40. Tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau dia sholat, sah sholatnya, dan tidak terhitung dari yang 4. Siapa dia? Musafir. Musafir, anak kecil, perempuan ibu-ibu. Kalau hadir sholat Jumat, pertama, perempuan itu wajib sholat Jumat enggak? Enggak wajib. Tapi kalau dia sholat, sah enggak? Sah, dan enggak perlu sholat zuhur lagi. Sudah cukup diwakilkan dengan sholat Jumat. Lalu, apakah terhitung dari yang 40? Enggak. Karena yang 40 itu syaratnya laki-laki dan mustautin. Yang terakhir, enggak wajib, enggak sah, dan tidak juga bisa dihitung dari 40. Siapa itu? Kafir asli. Enggak wajib, enggak sah, enggak terhitung dari yang 40. Jadi jenis sholat Jumat itu ada 6. Tapi insya Allah yang terjadi di masjid kita, Masjid Fajar Sidik ini alhamdulillah melimpah, jumlahnya banyak. Walaupun kalau di sholat hari-hari biasa ngilang galuh, nggak tahu kemana. Nggak tahu, kaget kita cari insya Allah. Syarat yang kedua apa? Jumlah 40. Yang ketiga syaratnya dilaksanakan di waktu zuhur. Seutuhnya dilaksanakan di waktu zuhur. Dilaksanakan di waktu zuhur. Arti boleh nggak sholat Jumat menjelang asar? Asar misalnya jam berapa sekarang? Jam 3.15. Jam 3.15. Jam setengah 3 melaksanakan sholat Jumat. Boleh nggak? Boleh. Selama di waktu zuhur. Ustadz, khutbah di waktu zuhur, sholat baru dapat 1 rakaat misalnya, zuhur baru 1 azan, atau sebelum salam sudah azan asar. Gimana ini Ustadz? Baru dapat 1 rakaat berubah jadi zuhur sholatnya. Jadi kalau baru dapat 1 rakaat, Allahu Akbar, Allah asar misalnya, maka bangun atau sholat itu berubah menjadi sholat zuhur jadi 4 rakaat. Jadi 4. Tapi ya insya Allah hal semacam ini jarang terjadi. Ya, rata-rata melaksanakannya di awal waktu. Ya. Dan sah. Baik. Apa dasarnya Ustadz? Dalilnya banyak, diantaranya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jum'ah. Kami ini enggak pernah tidur siang dan enggak pernah makan siang di hari Jumat kecuali setelah sholat Jumat. Nah, kalimat tidur siang itu menunjukkan waktu zuhur. Bahasa Arabnya qailulah. Qailulah. Tidur siang itu menunjukkan waktu zuhur. Artinya ketika sahabat berkata kami tidak pernah tidur siang kecuali setelah sholat Jumat di hari Jumat, itu artinya sholat Jumat dilaksanakan di waktu zuhur. Dan seterusnya. Yang keempat, nah ini yang cukup agak-agak riskan, ya, agak riskan. Apa itu Ustadz?
tidak boleh di satu daerah ada Jumat lebih dari 2 Jumat. Tidak boleh, ya, tidak sah tepatnya jika di satu kampung ada 2 pelaksanaan sholat Jumat. Padahal masjid yang pertama atau masjid yang pertama itu masih memadai untuk menampung banyak orang, masih menampung jamaah lain. Nah, ini agak riskan menilainya ini. Kira-kira Masjid Fajar Sidik ini kalau Masjid Al-Ikhlas di situ ditutup misalnya, Al-Saleh ditutup, galau-galau ke sini cukup enggak kira-kira? Anda tahu, harus ada surveinya. Kalau ini masih cukup dan mereka melaksanakan, maka yang sah adalah yang duluan sholatnya. Perhatikan ini ya. Siapa yang Allahu Akbar, imamnya duluan, Allahu Akbar, itu yang sah duluan. Jadi harus memastikan itu. Kadang-kadang makanya khutbah itu jangan lama-lama, biar kita duluan Allahu Akbarnya. Khutbahnya lama, dia duluan, cak mana? Tapi insya Allah, saya wallahu alam, saya belum pernah sensus di kampung kita ini apakah masjidnya, tidak tahu. Karena padat juga kita ini, banyak juga. Intinya di satu kampung masjid jami namanya. Dulu diistilahkan dengan masjid jami. Selama dia masih menampung, tidak diperkenankan ada sholat Jumat lain. Jika ada 2 Jumat, 3, 4, 5, yang sah adalah yang takbiratul ihram duluan. Yang takbiratul ihram duluan. Nah itu di sholat Jumat. Kecuali sudah tidak cukup tempatnya sehingga ada bangunan masjid lain atau pelaksanaan sholat Jumat lain, tidak ada masalah. Ya, itu jika ada hajat. Baik, yang kelima atau sebelum yang kelima, mungkin tambahan ini terbesit dalam pikiran saya, harus disampaikan terkait jumlah 40 tadi. Terhitung 40 itu dari kapan Ustaz? Ngitung 40 orang itu. Kadang-kadang kami khutbah terutama di instansi-instansi. Saya pernah waktu itu, saya tidak sebutkan instansinya, saya tegur karena saya khutbah itu jumlahnya masih 20-an orang. Sedangkan jumlah 40 itu harus mulai 40 di awal khutbah, bukan di awal sholat. Terhitung 40 itu sejak dimulainya khutbah. Maka saya tunggu itu. Setelah selesai, Pak Direkturnya langsung datangnya, saya mohon maaf Ustaz, saya kurang tegas macam-macam. Iya Pak, nggak sah Pak. Saya khutbah tadi nggak sah, saya tunggu dulu. Nunggu akhirnya, mundur dulu sampai 40. Dari mana? Begitu khutbah mau selesai, rame keluar galau dari kantor itu. Sekali lagi, 40 orang itu terhitung dari sejak awal khutbah, bukan dari sholat, dari awal khutbah. Nah, di sini ada instansi bagus kemarin sampai di tengah khutbah kami puji di PLN Ripai. PLN Ripai yang Simpang Limo ya. Itu kami datang 15 menit sebelum azan, sudah penuh, dah hampir tidak bisa masuk. Aku tanya sama pengurus, "Ma inilah kondisinya." "Iya Ustaz, tiap sholat ma inilah." Udah saat khutbah sebelum kami tutup kami puji, ini salah satu instansi kantor yang luar biasa. Kami belum datang masjid sudah penuh. Kalau rata-rata yang lain-lain itu wallahu alam itu. Makanya kami kalau diundang instansi itu galak enggak males. Akhirnya yang kemarin itu kami tidak datang lagi. Karena khawatir tidak sah. Ya, itu tambahan saja lewat dalam pikiran kami. Baik, 4 syarat. Syarat yang kelima, syarat sahnya sholat Jumat adanya khutbah yang memenuhi syarat dan rukun. Jadi yang pertama, syarat sahnya sholat Jumat dilaksanakan di tengah-tengah bangunan kampung, wilayah,
tidak keluar dari batas peta itu. Yang kedua, dilaksanakan dengan jumlah 40 orang terhitung dari sejak awal khutbah, dan mereka adalah ahlil jum'ah yang mustautinun. Yang ketiga, apa syaratnya? Di waktu zuhur. Yang keempat, yang terakhir tadi apa? Apa dia, Kak? Jika dilakukan. Oke, syaratnya tidak boleh banyak sholat Jumat selama masjid itu masih memungkinkan. Kalau sudah banyak dan memang itu ada hajat, tidak ada masalah. Yang kelima, adanya khutbah Jumat yang memenuhi syarat dan rukun, dan ini insya Allah kita jelaskan pada pertemuan terakhir minggu depan sebelum sholat bulan Ramadan tentang syarat sah khutbah Jumat, ya, dan adab-adabnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Azan apa? Ya, seperti baik, itu saja, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa? Ya, minggu depan pada. Ngirim di mana, Ki? Oh, belum, ya sudah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.